Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen merupakan salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi. Peran tugas dan tanggung jawab dosen sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meliputi kualitas iman dan takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Semuanya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Dalam melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Perkenalkan, saya Ahmad Lukman Hakim, SKM MKM, salah satu dosen program studi kesehatan masyarakat program sarjana. Bagi saya, menjadi dosen adalah tugas yang paling mulia, karena hasilnya dapat dinikmati di dunia dan di akhirat. Di video ini, saya akan menyampaikan penjelasan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Nama mata kuliah tersebut adalah Manajemen dan Analisis Data Dasar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi berdasarkan buku panduan kurikulum nasional program studi sarjana kesehatan masyarakat. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah mata kuliah yang akan memberikan bekal mahasiswa untuk menjelaskan prosedur statistical package dalam mengolah data, menelaah pengolahan data, melakukan analisis data, khususnya terkait di bidang kesehatan masyarakat. Untuk kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memastikan statistical package itu mudah digunakan. Selain itu adalah mahasiswa mampu menelaah, menghitung, dan menginterpretasikan, membandingkan hasil analisis data baik deskriptif, univariat, bivariat, multivariat menggunakan statistical package tersebut. Selain itu adalah mahasiswa mampu melakukan penyajian data serta menginterpretasikan data tersebut. Materi pembelajaran berisikan terkait tentang statistical package untuk pengolahan analisis data, khususnya di bidang kesehatan masyarakat, memanage data, menyusun alur kerja analisis data, mengolah data baik univariat, bivariat, maupun multivariat, serta menginterpretasikannya. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka langsung, sedangkan metode pembelajaran saya menganut sistem yang namanya private classroom, yaitu bentuk pembelajaran menggabungkan sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkron terjadi secara real time di dalam kelas. Mahasiswa nantinya berinteraksi dengan saya dan teman sekelasnya serta menerima umpan balik pada saat yang sama. Di sini, fungsi dosen berperan sebagai fasilitator dan motivator. Sedangkan pembelajaran asinkron sifatnya lebih mandiri, yaitu dilakukan sebelum dan sudah perkuliahan di dalam kelas. Saya 3 hari sebelum perkuliahan dimulai membagikan materi yang akan disampaikan di dalam kelas nanti kepada mahasiswa tersebut, yang nantinya agar lebih mudah dipahami, dimengerti, dan mahasiswa tersebut bisa mencatat sekiranya apa yang akan didiskusikan di dalam kelas nanti. Sedangkan pembelajaran asinkron setelah perkuliahan di dalam kelas itu saya manfaatkan untuk kegiatan evaluasi. Mahasiswa memperagakan kembali apa yang sudah saya coba contohkan di dalam kelas tadi dengan contoh kasus yang berbeda. Nah, untuk sistem penilaian mata kuliah tersebut itu telah saya sesuaikan dengan rencana pembelajaran semester untuk menjamin penilaian pembelajaran yang valid, reliable, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. Itu saya menggunakan instrumen berupa rubrik penilaian, sehingga bisa lebih mengukur capaian pembelajaran yang diharapkan oleh program studi. Nah, berikut rekaman video pembelajaran saya ketika di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini kita lanjut untuk mata kuliah manajemen dan analisis data dasar. Nah, untuk materi hari ini akan disampaikan terkait tentang korelasi menggunakan aplikasi Jamovi. Nah, untuk materi hari ini kemampuan yang diharapkan adalah teman-teman mampu memperagakan bagaimana untuk mengolah data ya, data penelitian, data statistik, yaitu melalui uji korelasi, uji statistik ya, menggunakan aplikasi Jamovi. Nah, kita mulai. Nah, pertama uji korelasi ya teman-teman. Nah, korelasi ini tujuannya bila penelitian teman-teman itu untuk mengetahui hubungan antar variabel. Nah, antar variabel ini yang jenis datanya itu adalah numerik ya teman-teman. Itu bisa dari interval atau rasio. Nah, selain dari mengetahui uji hubungan, nanti di dalam korelasi ini teman-teman bisa melihat derajat keratan hubungan. Nah, ini ada tingkatannya ya teman-teman. Kita nanti lihat pada nilai R-nya gitu. 0,00 sampai 0,25 masuk ke dalam kategori tidak ada hubungan atau hubungan lemah. Sedangkan kalau yang 0,26 sampai 0,5 itu masuk ke dalam kategori hubungan yang sedang. Nah, kalau yang 0,51 sampai 0,75 masuk yang kategori hubungan kuat. Nah, dan yang terakhir 0,76 sampai 1 dia masuk ke dalam hubungan yang sangat kuat. Nah, selain dari keeratan hubungan, nanti teman-teman bisa melihat arah nilai dari antar variabel tersebut gitu. Nah, kalau arahnya negatif, nah, nanti dia berlawanan tuh. Contohnya misalkan stres kerja terhadap kinerja. Kalau stresnya tinggi, kinerjanya akan menurun gitu ya. Nah, itu negatif ya terbalik. Nah, sedangkan kalau yang positif itu dia searah linear. Misalkan motivasi terhadap kinerja, kalau motivasi kerjanya tinggi, kinerjanya juga akan tinggi gitu teman-teman. Nah, kalau dia menurun, kinerjanya juga akan menurun. Nah, korelasi ini masuk ke dalam statistik parametrik. Nah, jadi kalau statistik parametrik ada uji asumsinya. Nah, nanti akan kita lakukan uji normalitas. Kalau datanya berdistribusi normal, nah kita bisa lanjut menggunakan uji korelasi. Oke, kita. Nah, kita akan mulai ya mensimulasikan, memperagakan aplikasi dari Jamovi untuk uji korelasi. Silakan teman-teman buka aplikasi dari Jamovi-nya. Nah, kita akan mulai dari yang namanya input data ya teman-teman. Nah, jadi kalau input data bisa kita laksanakan dengan 3 cara. Ada dengan langsung, ada dengan kita lakukan copy paste data, ada kita gunakan yang namanya open file. Tuh. Nah, saya sudah menyediakan filenya dalam bentuk Excel ya. Nanti bisa kita langsung open gitu. Nanti kita coba satu-satu saja ya teman-teman. Nah, kalau aplikasi Jamovi-nya sudah dibuka, ada ya. Oke, bisa. Nah, kalau kita open data, kita pilih yang pojok kiri atas nih. Ya, 3 garis yang pojok kiri atas. Nah, open. Nah, nanti pilih itu. Pertama kita pilih data filenya dulu ya, yang paling bawah, kiri bawahnya. Nah, kita pilih tipenya data yang Excel ya teman-teman. Karena kan data tadi kita dalam bentuk Excel ya. Ini yang ini nih, kiri bawah ya. Ada kan kiri bawah? Kita pilihnya Excel. Lalu kita browse ya. Browse. Nah, kita cari datanya dari mana tuh teman-teman? Iya, itu di masing teman-teman. Iya, di open aja, di kabel aja. Saya mana?
Ya. Nah, lanjut. Sebetulnya sama nggak? Sama. Nah itu. Jadi ada 3 cara ya. Bisa kita langsung input di sini langsung. Nah, bisa kita copy paste dari yang tadi ya, dari Excel. Lalu bisa kita punya data simpanannya di Excel, kita import ya. Kita open tadi. Nah, oke, data udah siap ya teman-teman ya. Oke ya, kita akan lanjut ke datanya. Nah, tadi yang saya sampaikan, karena korelasi ini adalah statistik parametrik, jadi kita harus lolos uji asumsinya, yaitu adalah uji normalitas. Nanti akan kita lihat datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, caranya uji normalitas adalah seperti ini. Teman-teman pilih menu analyze. Ada kan di atas ini menu analyze? Ada. Nah, ikutin aja. Habis analyze, pilih t-test. Nah, pilih one sample t-test. Masukkan variabel semuanya ya. Variabelnya tuh semuanya tuh ada promosi kesehatan, literasi, sama pencegahan. Jadi samping kotak itu ada tanda panah ya. Iya. Nah, klik variabel, tanda panah, klik variabel, tanda panah. Bisa. Iya, klik. Lihat, klik. Nah, masukin. Nah, ya masukin ke variabel. Nah, udah masukin ke dependent variabel. Udah, centang ini normality testnya. Normality test di bagian kanan bawah enggak normality test? Di kotak kanan bawahnya, layar kanan bawahnya. Enggak. Nah, itu ada mesin ya, loading ya. Udah keluar belum? Udah selesai ya? Udah. Keluar ada Kolmogorov, ada Sapirowil, ada ya? Iya, Pak. Ya. Hasilnya sama nggak teman-teman? Promosi kesehatan Kolmogorov Smirovnya 0,111. Iya, sama Pak. Nilai P-nya 0,712. Sama ya teman-teman ya. Nah, jadi data dapat dikatakan berdistribusi normal itu bila nilai P-nya atau P-value dari Kolmogorovnya itu adalah lebih dari 0,05 teman-teman. Nah, teman-teman coba masing-masing variabel dilihat nilai P-nya itu lebih dari 0,05 atau tidak, atau ada yang di bawah dari 0,05. Ada yang lebih. Nilai Kolmogorovnya lebih semua atau ada yang kurang? Ada yang kurang. Ada yang kurang yang mana? Diabetes. Berapa nilainya? Nah, Itu lebih dari 0,05 tidak? 0,05. Lebih ya teman-teman ya, kurang ya. Nah, jadi semuanya lebih dari 0,05. Nah, maka dikatakan data berdiskusi normal gitu. Nah, jadi data tadi, data si promkes, literasi sama pencegahan itu bisa dilanjutkan ke dalam uji korelasi gitu. Nanti kita lanjut ke uji korelasinya ya. Nah, ini uji korelasinya, langsung saja kita klik menu analyze tuh. Pilih regression, correlation metric. Nah, masukkan variabel sama teman-teman. Ada yang udah bisa. Jangan lupa yang dicentangkan personnya ya teman-teman.
teman-teman ya. Dia personnya. Tuh, kan bawahnya ada Spearman ya kan, Dal, River. Udah keluar. Oke, kita lihat. Outputnya sama nggak? Nah, jadi cara bacanya itu melihat interseksinya ya teman-teman ya. Jadi pertemuan antara atas dengan kirinya. Nah, kalau ini anggapannya hubungan promosi dengan promosi ya nggak ada lah ya teman-teman ya. Nah, kalau ini hubungan promosi dengan literasi kesehatan. Nah, ini nilai p-value nih. Ini yang menandakan bahwa ada hubungan atau tidak ada hubungan antar variabel gitu. Nah, jadi antar variabel dikatakan ada hubungan itu bila nilai p-value ini nih kurang dari 0,05 gitu. Nah, jangan sampai salah ya sama yang tadi uji normalitas ya teman-teman. Kalau yang normalitas itu dikatakan bagus, datanya berdistribusi norma bila p-value-nya itu lebih dari 0,05. Sedangkan kalau yang uji hubungan antar variabel korelasi, nah ini p-value-nya harus kurang dari 0,05. Nah, ini lebih atau kurang ya teman-teman? Kurang ya teman-teman ya. Otomatis literasi maupun promosi ini ada hubungannya nih antar variabel tersebut. Lalu ada promosi terhadap pencegahan diabetes. Ada hubungan atau tidak? Ada ya, karena p-value-nya kurang dari 0,5. Lalu literasi dengan pencegahan, ada hubungannya tidak? Ada ya, kurang dari 0,5. Nah, selain kita mengetahui ada hubungan atau tidak, kita bisa melihat yang namanya keratan hubungan dan arah hubungan. Tuh. Lihatnya di nilai R-nya ya, ada di persen R-nya ya teman-teman. Nah, ini literasi terhadap promosi ya. Tuh, berarti dapat nilai R-nya 0,990 ya teman-teman ya. Nah, saya akan tampilkan yang tadi derajatnya. Nah, untuk yang promosi terhadap literasi, nah dia masuk keratan hubungan yang mana? Lihat di situ. Nilai R-nya berapa? 0,990. Nah, dia masuk kategori mana nih? Nah, hubungan sangat kuat. Betul, Mas Raffi. Lalu kalau yang promosi terhadap pencegahan, promosi terhadap pencegahan Masuk ke sangat kuat, Pak. sangat kuat juga. Nah, benar, sangat kuat juga teman-teman. Nah, 0,8. Nah, 41. Nah, kalau yang literasi terhadap pencegahan sangat kuat juga ya. Karena di rentang sini ya. 0, berapa? 8. Nah, 8,7. Nah, oke, beta ya teman-teman ya. Nah, kalau arahnya positif atau negatif tuh, itu ada tanda minusnya nggak di R itu? Nah, itu tandanya adalah positif ya teman-teman. Jadi kalau positif itu bila promosi kesehatannya bagus, maka literasi kesehatannya juga bagus ya teman-teman. Nah, itu kalau yang promosi terhadap literasi. Kalau yang promosi terhadap pencegahan, positif juga nggak? Positif juga ya, sama ya. Nah, itu tidak ada tanda nilai minusnya kan ya? Nah, kan itu tandanya positif berarti. Jadi semakin bagus promosi, maka akan semakin bagus pencegahannya. Lalu yang terakhir, yang literasi terhadap pencegahan, positif juga, sama ya, nggak ada tanda negatif ya. Nah, berarti arahnya juga positif. Jika literasinya bagus, pencegahannya juga bagus ya teman-teman. Jadi syarat seperti itu. Oke. Nah, kalau interpretasinya seperti ini ya teman-teman. Biasanya kita setelah olah data, kita masukkan ke dalam hasil penelitian.
Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Hubungan promosi dengan literasi menunjukkan hubungan yang sangat kuat ya teman-teman ya, berpola positif, benar ya tadi ya, karena nilai R-nya 0,99%. Nah, dia dinyatakan ada hubungan ya karena P-value-nya kurang dari 0,5 ya. Lalu promosi dengan pencegahan juga demikian, ya arah hubungannya positif dan keratannya sangat kuat gitu. Karena nilai R-nya 0,4841. Nah, yang literasi dan pencegahan juga demikian, nilai R-nya 0,847. Nah, itu terkait tentang korelasi ya teman-teman. Coba ya kalau dari saya contohkan ya. Tadi kan kita sudah input data. Nah, awalnya adalah kita lakukan uji normalitas ya teman-teman ya. Ada di tes bank sampel di tes ya. Nah, data kita masukkan, pindahkan. Yang kita pilih adalah normalitas ya. Nah, seperti ini ya tadi ya. Nah, jadi kuncinya kita lihat nilai Kolmogorov-nya. Boleh pakai Shapiro-Wilk, boleh pakai Anderson. Biasa kita gunakan Kolmogorov. Nah, dikatakan berdistribusi normal bila nilai P-nya adalah lebih dari 0,05 ya. Ini lebih dari 0,05. Nah, maka dikatakan data berdistribusi normal ya untuk variabel promosi, literasi, dan pencegahan. Nah, ini bisa lanjut untuk yang uji korelasi. Nah, korelasi caranya di regression ya, regression correlation matrix. Nah, ini kita masukkan variabelnya. Oke. Nah, korelasi ini kita gunakan adalah person ya, korelasi person. Nah, tadi bila data tidak berdistribusi normal, nah itu kita gantinya adalah uji statistik non parametrik. Itu bisa kita gunakan adalah Spearman atau Kendall's law ya teman-teman. Jadi ini tinggal dipilih saja, karena tadi data kita berdistribusi normal, kita gunakan person ya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, sama ya tadi ya teman-teman. Teman-teman sama juga ya semuanya ya. Oke, sama, semuanya ada hubungan karena nilai P-nya kurang dari 0,05. Pun arah hubungannya adalah positif ya, karena tidak ada nilai minusnya nih. Kalau dia negatif, arahnya negatif, ada tanda minusnya di sini. Ini nilai R-nya ya. Karena tidak ada minus, jadi adalah positif semua. Bila promosinya bagus, literasinya juga bagus. Promosinya bagus, pencegahannya juga bagus. Literasinya bagus, pencegahannya juga bagus. Nah, pun keeratan hubungannya, arahnya itu adalah sangat kuat ya, karena berada pada rentang 0,76 sampai 1 ya. Ini di atas dari 0,79, 0,9, 0,8, 0,8. Oke, baik teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah referensi dari materi hari ini. Data yang kita gunakan tadi adalah data dari hasil penelitian saya ya teman-teman. Jadi penelitian saya sebelumnya saya coba olah data lagi di sini, jadikan sebagai tambahan untuk materi ya. Nah, untuk evaluasinya atau asesmen hasil yang tadi sudah teman-teman peragakan, bisa teman-teman ini ya, teman-teman store atau teman-teman kumpulkan di dalam yang namanya portal mahasiswa ya, di bagian tugas mahasiswa. Nah, pun juga ada data tambahannya dari contoh yang lain, mungkin nanti bisa teman-teman peragakan sendiri di rumah ya. Semoga bisa lebih paham lagi ya teman-teman kalau diperagakan yang belum.
Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya untuk materi terkait tentang uji korelasi menggunakan aplikasi Jamovi. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya. Ya. Nggak usah, nanti dari hasilnya saja saya. Nanti outputnya bisa kita set. Save-nya ada di strip 3 itu, kan ada save-nya ya teman-teman. Oh iya Pak. Ya. Pun outputnya itu kita copy paste aja di Word. Teman-teman buka Word ya. Ya. Outputnya bisa kita copy paste ya teman-teman. Nah ini kan udah ada nih. Nah ini kita copy aja nih. Ini kita copy nih teman-teman. Kita copy, kita paste di Word-nya. Bisa. Klik aja, klik. Nah, tuh bisa. Rapid bisa itu. Bisa. Hah? Semuanya aja. Nah, itu awalnya itu. Copy. Oh. Nah, itu bisa. Bisa kan ya teman-teman ya? Saya Jamovi-nya juga bisa di save ya teman-teman ya. Ini titik 3 tinggal di save. Nah, sama seperti Microsoft biasanya ya. Untuk save tambah aja. Biar ada kendala teman-teman. Ada ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup ya teman-teman ya. Oke. Kita tutup perkuliahan hari ini. Alhamdulillahalamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita berjumpa lagi di minggu berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sudah hadir. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.